Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat semuanya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar cara menginstal Mikrotik pada aplikasi VirtualBox. Nah, ini hanya dikhususkan untuk pembelajaran, bukan untuk berbisnis. Jika kita ingin mencoba bagaimana cara kerja dan cara untuk belajar Mikrotik, nah kita harus memiliki dulu atau mempunyai dulu Mikrotik tersebut. Nah, dengan cara ini sebenarnya kita tidak perlu membeli Mikrotik yang ada seperti routerboard atau sebagainya. Kita cukup menguji coba aplikasi, khususnya aplikasi Mikrotik ini, dan kita akan download secara gratis yang disediakan oleh situs resminya. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Langsung saja. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, ada baiknya teman-teman klik dulu tombol subscribe di bagian video di bawah ini jika teman-teman memang merasa video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung saja. Pertama teman-teman, yang harus teman-teman butuhkan ialah aplikasi VirtualBox. Nah, aplikasi VirtualBox ini teman-teman dapat teman-teman cara menginstalnya dan cara mendownloadnya ada di video deskripsi di bawah ini. Ketika teman-teman telah menginstal aplikasi VirtualBox ini, teman-teman bisa membuka link di bawah deskripsinya untuk mendownload Mikrotiknya. Seperti ini akan tampilannya teman-teman. Nanti teman-teman bisa memilih dan menguji coba teman-teman ingin menggunakan versi yang berapa. Yang jelas ada ini yang terbaru yang akan kita uji coba, yaitu 6.48.5 yang rilis tahun 2001 bulan 10 tanggal 8. Nah, jika teman-teman menonton video ini lebih lama dari yang terbaru, nantinya akan keluar versi-versi yang terbarunya lagi. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman-teman bisa mengklik ini rilis 648.5, nanti tampilannya akan seperti ini. Silakan teman-teman pilih yang ada lambang ISO seperti ini, titik ISO seperti ini. Nah, titik ISO seperti ini. Lalu teman-teman klik, secara otomatis dia akan mendownload seperti ini. Nah, ketika teman-teman telah mendapatkan downloadan seperti ini, teman-teman biarkan saja ini terdownload dan pastikan teman-teman show folder ini, dan pastikan teman-teman mengetahui letaknya agar lebih mudah mendapatkannya. Ini teman-teman pindahkan saja di bagian download ini, pindahkan di bagian desktop atau di bagian folder-folder yang teman-teman ingin pindahkan. Saya cut saja, saya pindahkan di bagian desktop. Oke, ada di bagian desktop di depan sekali. Oke, kemudian teman-teman, langkah selanjutnya ialah membuka VirtualBox. Nah, pada VirtualBox ini kita setting terlebih dahulu, klik new. Kemudian di sini teman-teman bebas mengetikkan apa. Saya mau mengetikkan latihan Mikrotik. Saya akan ketikkan latihan Mikrotik. Kemudian di bagian tipenya itu pilih order, versionnya pilih order seperti ini, atau bisa juga yang versi yang 64 bit bisa juga. Saya biasa menggunakan versi 64 bit. Nanti dia akan mencocokkannya sendiri. Klik next. Lalu memori, jika teman-teman memiliki memori 2 GB, ya 1 GB lah paling tidak, karena dia ini tidak terlalu besar untuk memori, karena memori saya 16, jadi saya berikan sekitar 3 GB lah. Tapi teman-teman bisa memasangnya 1 GB, bisa 512, bisa terserah teman-teman untuk sesuai dengan komputer atau laptop teman-teman yang teman-teman pakai. Kemudian next. Nah, biarkan di bagian tengah, klik, lalu next lagi, lalu next. Nah, ini biarkan dikurang saja, tidak apa-apa teman-teman. 1 GB pun tidak apa-apa karena file Mikrotik ini sangat kecil. Klik lagi. Nah,
setelah tampil seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya kita mengatur ethernetnya, yaitu klik setting, bagian network. Nah di bagian NAT ini teman-teman rubahkan ke host only adapter, atau kalau dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesianya ini hanya host only. Biasanya teman-teman akan menginstal ini, tapi ada versi yang bahasa Indonesianya. Kemudian oke. Nah setelah di oke teman-teman klik setting lagi, atau di bagian tadi teman-teman jangan matikan dulu, tapi di bagian setting. Terus setelah network tadi teman-teman pilih ini bagian yang ketiga ini. Kemudian teman-teman di bagian MPT ini kosong ini, klik ini satu kali, lalu pilih lambang CD simbol seperti ini, klik seperti ini, klik, akan tampil seperti ini. Lalu pilih choose a disk file, lalu carikan set di mana teman-teman menyimpan file mikrotik.iso yang tadi. Nah kemudian saya pilih ada di desktop. Nah ini dia, lalu klik open, lalu oke. Nah setelah pengaturannya tadi teman-teman, lalu silakan klik start. Proses untuk menginstal mikrotik akan segera berjalan teman-teman. Boleh kita silang, kita perbesar saja. Nah teman-teman ini sedang berjalan teman-teman. Nah untuk menginstal mikrotik ini kan banyak nih paket-paketnya nih. Nah untuk menginstalnya teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan di atas select all with A. Jika ingin menginstal seluruhnya silakan tekan A pada keyboard teman-teman. Tekan saja A pada keyboard, lalu akan tampil seperti ini. Kemudian tekan I untuk menginstal, atau key untuk cancel. Nah kemudian setelah di ini tekan huruf I pada keyboard. Nah do you want mau konfigurasi? Iya kan saja, tekan Y, lalu continue, tekan Y. Kemudian dia akan menginstal, dia memformat dulu data yang ada, kemudian dia akan menginstal paket-paket yang sudah ada yang terbaru. Oke selesai, press enter to reboot, tekan enter untuk merestart. Nah teman-teman sebelum restart ini teman-teman ada baiknya teman-teman di bagian yang tadi mikrotik tadi teman-teman buka lagi di setting, lalu keluarkan CD kaset ISO nya tadi dengan cara klik seperti ini setting, kemudian ini pilih nomor 4 ini, kemudian klik di bagian mikrotik ini, lalu teman-teman klik ini lambang CD ini, lambang apa ini DPD atau apa ini, lambang bulatan ini, lalu remove this virtual box. Kosongan seperti itu, lalu oke. Nah jika teman-teman tidak melakukan itu, maka biasanya ketika kita restart dan restart lagi dan restart lagi, maka teman-teman akan melakukan ulang lagi atau mengulang lagi menginstal dan berkali-kali seperti itu. Kemudian tekan enter. Nah sistem akan berjalan. Kita tunggu sebentar. Nah mikrotik kita sudah jadi teman-teman. Kita bisa cek untuk pertama kalinya kita login itu biasanya secara default atau secara bawaan sistemnya untuk login mikrotik itu, untuk loginnya ialah admin, lalu passwordnya kosong, kita tidak isi, passwordnya tetap kosong, lalu enter. Nah mikrotik telah berjalan. Do you want to see the software lisensi? No, karena kita tidak ada lisensi. Nah tapi teman-teman ini telah berhasil. Kita akan buka melalui Winbox. Kita coba melalui Winbox. Nah seperti ini.
Saya buka Winbox, kemudian kita akan login melalui Winbox, passwordnya tetap kosong, lalu connect. Nah teman-teman bisa lihat di sini MikroTik ini hanya bertahan selama 23 hour 50 menit nih. Maka setelah ini dia akan tertutup dan tidak berfungsi secara otomatis. Nah, dari awal saya bilang ini hanya untuk pembelajaran. Tapi jika teman-teman nanti, saya hanya memberikan tips sedikit. Jika teman-teman ketika mencoba fitur-fitur di sini selama 23 jam itu belum puas untuk melihat-lihat di dalam ini, saya akan memberikan tips sedikit teman-teman. Pada VirtualBox ini dapat mengulang lagi. Teman-teman sebenarnya tidak perlu menginstalnya lagi, tapi teman-teman bisa menggunakan tips seperti ini. Kita logout dulu ini. Kita bisa menggunakan tips seperti ini. Teman-teman bisa copy saja ini, clone, bukan copy tapi clone seperti ini. Buat saja clone 1 full, udah. Nah teman-teman, nanti jika misalkan maksud saya seperti ini, jika nanti teman-teman telah habis masa yang nomor 1 selama 23 jam nih, maka teman-teman tinggal hapus saja bagian atas ini, delete all file. Kemudian teman-teman bisa menggunakan yang ini lagi. Sebelumnya teman-teman clone dulu aja dulu ini, lalu coba lagi. Nah teman-teman bisa mempraktekkan ini dan belajar secara gratis MikroTik dan fitur-fitur terbarunya. Teman-teman bisa coba sendiri-sendiri tanpa harus membeli atau mengupgrade MikroTik teman-teman terlebih dahulu. Oke teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.